Prasen kembaran kong belum bapak saya berpertiwi nasani ulun termacati nang kanti katerasani cuci mantan ketua kana senamnya pun juga butuh kelompok tani atas wonten dusun Tanggarar Pasari ning saring ngeri jadi semakin mantuan tumugi Majapahit semangat satan dan bapak rasa ping kilo ngancing kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhayo, Salam Rahayu, Ulun Basuki Langgeng. Selamat datang di Mas Master Channel pada para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini, Mas Master Channel akan menginformasikan suatu kegiatan adat istiadat dari Bumi Tengger Argosari. Selamatan adat Bumi Tengger Argosari dilakukan oleh Wong Tengger dalam rangka mensyukuri limpahan panen yang dinikmati oleh warga. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun dukun adat. Ratusan warga membawa ancak datang dan setelah didoakan, mereka melakukan kembul bujana atau makan bersama. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti laporan Mas Master Channel berikut ini. Wong Tengger adalah keturunan Hyang Wulun. Ngertos Hyang Wulun? Hyang Wulun itu adalah orang-orang suci, kaum-kaum Brahmana, kaum-kaum pendeta. Nggih napa mboten? Tetap berperasaan itu juga butuh kelamatan untuk dusun Argosari Gilasan dan ngopore gampang kasar kasih bocun tinun selasa pagi ini kalau nomor ini kok belum teman boleh deh tapi ada ya ada teman boleh mari. Om Ulun Basuki Langgeng, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangayu bagyo mulyaning bawono santi rayuning prawarga dumateng para kateng sami kang sadu kinurmatan Bapak Ibu para Argosari ingkang sadu kinasih, kadang-kadang SPL ingkang sadu kinurmatan Bapak Mansur, rikal ingkang semangke kawula ingkang kapasrahan anggenipun muput raos puja syukur wonten ing ngarsane Gusti Kang Magung wonten sasana kekajenganipun nggidani Bapak Winardi rikal semangke ingkang sampun paripurna anggenipun kawula kalih mas kula ngaturaken sesaji rikal semangke menawi wonten kalepatan nyuwun agunging samudra pasami anggenipun kula matur mugi-mugi pargian menika manggih rahayu widata ing sambikala kanthi kalancaran. Mugi-mugi Gusti Kang Magung tansah paring rejeki ingkang lumintu kados dening tirta ingkang ngomili. Mugi-mugi kita daya tansah manggih karahayuan dinten kelawan dalu tinebena saking nirbaya nirkala ing sambikala. Ananging kala matur samangke kula mboten saged nderek ngantos purnaning pargan punika keranten kawula wonten kegiatan ingkang mboten saged kula tilaraken. Mugi-mugi pargan menika mugi-mugi tansah manggih lulus kanthi raharja. Lajeng kawula matur badhe jengkar saking ngriki. Mugi-mugi kita sami-sami rahayu. Wasana saking menika Pak Mansur kali Bapak Ibu sedaya kawula badhe kundur. Mugi-mugi kita sami tansah angsal
warenganipun Yang Widi. Wasana kula aturaken Om Ulun Basuki Langgeng. Om Santi 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 Om. Sugeng siang kula aturaken dhateng Bapak Ibu sedaya. Kula campur mawon nggih wonten bahasa Jawa, wonten bahasa Indonesia. Boten kasupen ngaturaken sembah sungkem Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga Bapak Kepala Desa barangkali hadir maupun yang mewakilinya, dan yang mana pada kesempatan siang hari ini kita mengadakan sedekah bumi puji syukur kehadiran Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kita telah dikaruniai dengan melimpah rezeki kita yang diberikan, maka kita mengadakan selamatan syukuran di depan rumahnya Bapak Winardi sini. Dan kula suwun dhateng Bapak Ibu sedaya saking warga Desa Argosari seluruhnya, dari Pucung Dhuwur, Bakalan, Gedok maupun Argosari Kerajaan. Jadi jangan goyah, kami mohon untuk teman-teman tetap kerja dan kerja. Yang penting kita kompak dan bersatu. Setuju? Nah, cuman itu titipan saya. Dan untuk berikutnya yang akan memberikan beberapa paparan maupun pengetahuan sama jenengan, kula serahkan datang Bapak Pembina SPL Sekabupaten Lumajang, dumateng Bapak Mansur Hidayat. Semoga. Kula saged berdiri aja. Nggih, matur nuwun datang tuan rumah. Sebelumnya kula sampaikan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulun Basuki Langgeng, yang juga derek-derek masih ingat napa boten salam perjuangan dari para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lumajang. Kita sampaikan salam perjuangan, nggih? Setuju? Merdeka! Marhen! Wong tani! Nah, nggih. Syukur alhamdulillah astungkara. Nggih napa boten? Tapi untuk lebih lengkapnya, derek-derek ini karena banyak tamu, bukan hanya saya saja. Tamu-tamu niki adalah tamu-tamu seperjuangan, banyak dari kalangan wong Tengger dan juga ya di lain-lain kawasan. Terus untuk kehormatannya, saya minta untuk berdiri di samping saya. Di sini wonten tamu yang kehormatan, ada Bapak Sumaning dari Wono Cepoko Ayu. Monggo Bapak Sumaning, kita sama Romo Dukun nanti sudah di depan. Monggo Bapak Sumaning sareng kula teng mriki. Kok koyoke boten lengkap kula kalau boten wonten pini sepuh dari Tengger iki. Tepuk tangan derek-derek. Niki jarene wong Tengger niki gunungan nggih, kira-kira ngoten nggih, gunungan. Terus lah ngriki mawon. Nah, bisa kali saya berdiri biar tahu bahwa tiang Argosari niki wonten dereke saking juga Wono Cepoko, dan juga ada sesepuh yang luar biasa, sesepuh dari tonggone andape dari Argosari, yaitu Bapak Supangkat. Beliau niki mantan kampung Pini Sepuh Desa Kandang Tepus. Monggo berdiri Bapak Supangkat teng mriki sareng kula mawon lenggah-lenggahan. Yang pertama matur nuwun niki Bapak Supangkat niki adalah derek-derek seperjuangan kula. Bapak Kampung Supangkat, Bapak Sumaning, beliau adalah pejuang tangguh yang luar biasa. Nah, derek-derek yang lain yang perlu saya tekankan hari ini, kekompakan Tengger ini sudah diuji, sudah teruji, sampun lulus sebenarnya. Cuma
tiang sekolah niku meskipun sudah lulus kan harus terus ilmunya diasah. Nggih napa boten? Misalnya sekolah SD pun saged maca kira-kira. Terus jenengan boten nate maca blas, suwe-suwe lali napa boten? Nah, suwe-suwe lali napa boten? Nah, supaya boten lali, kekompakane terus diasah. Nggih napa boten? Nah, supaya kekompakannya terus diasah, nah, coba kula kepingin sing wonten teng dalan maju sing teng dalan monggo, ibu-ibu wonten teng anu maju, bapak-bapak maju monggo ngriki. Nah, maju sedaya niki latihan kekompak. Lanange maju rumin. Lanange maju. Ampun sukan-sukan. Monggo sing wonten teng mriku teng wonten ngajengi griya teng mriki sing kosong monggo. Ibu-ibu monggo, bapak-bapak supaya kelihatan monggo. Ayo kompak-kompak latihan. Pak Misjoyo mungkin di sini saja. Menunjukkan kekompakan lah ngeten. Misalnya cara berjuang niku, cara berjuang satu maju, semuanya setuju napa boten? Yang kedua kalau sudah kompak, monggo ngeriki karyawan, Mas karyawan ngeriki Pak, dikosongkan, Cak Asman, biar ada kamera maju semua, biar kompak, monggo. Pak Priyo maju semua di sini. Ayo, Mas, Kang Mas sinten niki? Operator, Pak. Kalau operator lain. Kalau angkat tangan. Nah, derek-derek sekalian, yang utama yang perlu saya tekankan bahwa yang pertama kita harus tahu bagaimana perjuangan wong Tengger dari masa yang lalu. Jenengan nate ngertos yang namanya sejarah wong Tengger napa boten? Meskipun wong Tengger nate ngertos prasasti Walendit. Kinten-kinten ngertos prasasti Walendit? Prasasti niku watu tulis biyen di daerah Wonokitri Pasuruan nggih, kinten-kinten niku ditulis prasasti sejak zaman yang namanya zaman Empu Sindok, tahunnya 1929 sampai saat ini pinten tahun nih gitu nih. Berarti kira-kira 1100 tahun yang lampau. Di sana dituliskan bahwa wong Tengger adalah keturunan Hyang Hulun. Ngertos Hyang Hulun? Hyang Hulun itu adalah orang-orang suci, kaum-kaum Brahmana, kaum-kaum pendeta. Nggih napa boten? Dan wilayah Tengger, tanah-tanah Tengger ini adalah tanah yang mana disebut tanah hila-hila, tanah-tanah yang suci. Niku menurut prasasti tahun 1929. Tahun 1929 Mojopahit dereng wonten. Baru kemudian wonten juga prasasti pada zaman Mojopahit. Nah, itu prasasti yang ada di Wonokitri. Nah, tiang Tengger ini adalah keturunan pejuang-pejuang yang luar biasa, yang hebat. Pada saat itu tiang Tengger adalah terus melawan ketika Demak Bintoro mengalahkan Majapahit. Tiang Tengger niku mendirikan bersama putra-putra Mojopahit mendirikan yang namanya Kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan itu kerajaan Hindu yang kemudian punya rojo-rojo, kemudian punya ratu-ratu yang luar biasa, termasuk namanya Prabu Tawangalun. Ngertos Prabu Tawangalun? Sing dados jenenge terminal teng Jember niku lho. Niku sik keturunane tiang Tengger. Kira-kira jenengan remen apa boten? Remen apa boten lek tiang Tengger biyene hebat? Remen apa remen? Nah, sakniki
Makanya tiang Tengger kudu pinter, nggih napa mboten? Nah, derek-derek sekalian, yang kedua setelah menurunkan raja-raja namanya Prabu Tawangalun, tiang Tengger ini perang kali wilayah namanya Kerajaan Mataram. Wong Tengger terus ratusan tahun perang bersama Kerajaan Mataram. Yang kedua, yang luar biasa, Wong Tengger tetap perang melawan VOC Company Belanda. Ngertos VOC Company Londo? Bangsa Walandi. Dan tiang Tengger terus melawan bangsa Walandi. Termasuk tahun 45 Wong Tengger juga terus melawan bangsa Walandi. Jadi daerah-daerah Tengger ini tidak pernah kalah kali Londo. Ngoten kira-kira nggih. Nah, kalih Tengger iki kali Londo Blangkonan. Kira-kira ngoten. Kata lek kula udengan sanes Blangkonan. Nggih guyonan ngoten. Dados niku barangkali Tengger itu luar biasa. Dan yang kedua, tradisi yang seperti ini niki kula matur nuwun, saya diundang, kula merasa terhormat saged bisa tradisi yang seperti ini. Nggih. Acara ini dilaksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukuran, Mas. Dikarenakan kita sangat syukur mempunyai hasil bumi yang melimpah. Jadi masyarakat Tengger Argosari ini melaksanakan upacara syukuran. Terus berapa kira-kira yang berpartisipasi dalam acara ini? Untuk yang berpartisipasi dalam acara ini banyak sekali karena merupakan satu desa Argosari. Semua warga desa Argosari khususnya. Terus menurut sejarahnya berapa lama kira-kira orang Tengger menempati daerah Temliki? Nah, kalau masalah itu sejak dahulu kala dari kakek moyang saya yang dulunya, nah, itu sudah berdomisili di sini sampai hingga keturunan sampai saya ini itu sudah mungkin kalau nggak salah sudah ratusan tahun, ini. Nah, terus ya, terima kasih. Melihat acara ini, gimana kesannya dari Bapak? Ya, saya melihat acara ini luar biasa ya, karena ini adalah selamatan yang terutama bagi warga Tengger Argosari, khususnya para petani, yang mana melakukan selamatan terhadap hasil panennya yang luar biasa. Di luar nanti ada acara karu, liwet itu dan lain-lain. Ini hal yang luar biasa, karena juga petani-petani atau warga desa atau khususnya petani mulai bisa menata dalam satu hal organisasi yang lebih modern, tetapi tetap berdasarkan adat istiadat. Tengger ini kan bagian dari suku Jawa. Terus bagaimana dengan sejarahnya? Sejarahnya orang Tengger ini menurut yang kita tahu berdasarkan prasasti Walandit itu tahunnya 929 itu menyatakan bahwa prasasti itu pada zaman Empu Sindo, Kerajaan Mataram ya, itu mengatakan bahwa Wong Tengger adalah keturunan Hyang Hulun. Jadi Hyang Hulun itu adalah orang-orang yang seperti para Brahmana, para pendeta, dan juga tanahnya ini disebut tanah hila-hila atau tanah yang suci. Sehingga pada masa yang lampau, pada zaman kerajaan dulu, Wong Tengger ini tanahnya itu tidak pernah ditarik pajak ya, atau disebut tanah sima. Nah, tanah sima ini dikhususkan untuk hasil buminya untuk membesarkan yang namanya pasaman atau tempat pendidikan, merawat tempat-tempat suci keagamaan, misalnya candi, misalnya mandala-mandala atau asrama-asrama pendidikan dan sebagainya. Jadi itu wilayah-wilayah Tengger adalah wilayah-wilayah khusus sebenarnya memang pada zaman lampau di Nusantara. Seperti itu kira-kira, Mas. Dan nantinya ketika zaman Belanda, pada zaman Company menyerang wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, itu banyak tanah-tanah Tengger yang dirampas oleh Company Belanda tentunya. Nah, ini mulai penjajahan Tengger yang di bawah ya, masih seperti tetapi Tengger yang di atas kayak di Argosari ini sampai hari ini tidak pernah dijajah oleh Belanda, karena
Belanda juga agak ngeri juga, wilayah-wilayah Tengger ini luar biasa susah dan mungkin orangnya sakti-sakti juga gitu kan. Tapi kalau wilayah-wilayah Tengger yang di bawah kayak kalau di Lumajang itu ada wilayah-wilayah kayak Kertowono, wilayah misalnya Senduro bagian bawah itu banyak yang sudah direbut oleh Belanda gitu kira-kira. Dan satu catatan, menurut catatan Belanda pada tahun 1912 dari 4 wilayah Tengger yang ada di Indonesia ya, ada 4 wilayah yang disebut suku Tengger. Satu itu di Malang, 2 di Kabupaten Malang, 2 itu di Kabupaten Pasuruan, 3 itu di Kabupaten Probolinggo, dan 3 di Kabupaten Lumajang. Ternyata ada tahun 1912 itu Belanda membuat catatan bahwa dukun-dukun Tengger itu yang terbanyak adalah di wilayah Kabupaten Lumajang gitu kan. Dan hari ini wilayah Tengger Lumajang nampaknya saudara-saudara kita mulai bangkit kesadaran berorganisasi, kesadaran untuk adat istiadatnya dan sebagainya. Jadi wilayah-wilayah Tengger di Lumajang itu pada saat itu, kalau di Malang itu ada sekitar 7 dukun adat, di Pasuruan itu ada sekitar 9, di Probolinggo ada 12 dukun adat, di Lumajang ada 20. Dan wilayah-wilayah Tengger itu meliputi misalnya terutama di sini ada Argosari, sekarang pecah menjadi Ranupani juga gitu kan. Ada juga Wonocepoko, tadi mungkin undangan juga ada dari Wonocepoko, ada dari Kandar Tepus, ada dari Burno, ada dari Bedayu, ada dari Bedayu Talang pada saat itu ya. Sekarang mulai agak dan di Kecamatan Gudialit juga ada, seperti di wilayah Pakel, wilayah Gudialit, wilayah Desa Gudialit, di wilayah Desa Kertowono. Pada saat itu seperti itu. Itu betapa banyak orang-orang Tengger yang masih bertahan mempertahankan tradisinya. Terus bagaimana kedepannya diselenggarakan untuk acara adat ini? Saya pikir ini adat yang diorganisasikan oleh organisasi yang lebih baru gitu. Kalau Karo itu kan langsung terkait dengan adat istiadat, upacara keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau ini adalah upacara yang diadakan oleh organisasi, kelompok organisasi, misalnya kelompok organisasi petani, yang mana kalau ngomong organisasi ini kan modern ini, tetapi mereka tidak lupa pada adat istiadat. Itu yang luar biasa. Dan ini menjadi contoh bagaimana kebangkitan kelompok-kelompok adat yang ada di Nusantara untuk terus mengorganisasi secara modern tetapi tidak lupa pada adatnya. Kira-kira begitu, Mas? Terima kasih. Iya, sama-sama. Demikian acara yang kita informasikan dari lereng Semeru Tengger. Terima kasih kepada para penonton yang telah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi di acara-acara selanjutnya.